Selamat pagi semuanya. Hari ini Jumat 17 Desember 2021 pukul 7 sampai dengan nanti selesai perkuliahan kita pengantar akuntansi dengan materi terakhir komputer akuntansi sampai pada ke tahap transaksi menginput data transaksi, tetapi nanti akan dilanjutkan dalam penyelesaian waktu sampai ke laporan keuangan. Nah, kita buka dulu untuk dokumen transaksinya ya. Ini modulnya Mayop ya. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan menu Mayop, Mind Your Own Business. Kalian kemarin sudah mengisi data informasi perusahaan, kita bisa cek ya di sini. Ini data informasi perusahaan. Ada Strawberry Salon Spa ya, Jalan Kenyeri nomor 214 Denpasar, Bali. Nah, ini adalah data company perusahaan. Kita lihat kalian juga sudah mengisi account list-nya nih, account list-nya. Nah, ini account list-nya semua dari aset, terdiri dari current asset dan fit asset. Dari liability ada 2 juga, current liabilities dan long term liabilities. Untuk equity ada 1 equity dan 3 akun yang tidak boleh diutak-atik, yaitu retained earning, current year earning, dan historical balancing. Ini tidak boleh diotak-atik ya. Nah, terus di akun income nih ada karena ini perusahaan jasa, ada service income, ada sale penjualan jasa. Juga di situ ada cost of sale, di situ cost of goods sold, ada purchase discount. Di akun expense ini ada expense ya, operating atau untuk operasional, dan yang hanya mengganti nomor akun di week and salaries ya. Di sini kalian lihat kan muncul tampilannya Ibu? Di sini juga other income dan expense ya. Nah, untuk linkitnya nih sudah lengkap ya, linkit akun opening balance. Nah, di sini neraca saldo atau trial balance-nya adalah 0. Nah, kalau nggak 0 itu tidak bisa dilanjut. Berarti tidak harus diulang kembali, tidak bisa dilanjutkan. Nah, di sini ada akun yang kontra atau abnormal. Di sini apa akun yang kontra? Di situ biasanya ada di kerugian piutang atau di situ debtful kerugian piutang, di situ nanti minus, juga di situ ada depresiasi, akumulasi depresiasi untuk aset tetap. Di sini ada juga di sini ada Mariska Drawing. Nah, di sini adalah akun kontranya. Akun kontranya cara menginputnya di komputer akuntansi ditambahi dengan tanda minus. Nah, ini sudah bisa dilanjut ya, kalian makanya harus 0. Nah, juga di sini linkit untuk sale. Nah, di sini bahwa penjualan itu bisa dengan kredit atau di situ untuk aset account for tracking receivable-nya itu account receivable.
Bank account for customer receipt itu bisa menggunakan kas kecil atau petty cash atau cash on hand atau kas yang ada di tangan. Nah ini ada ongkos angkut, I-charge freight on sale. Juga ada track deposit collected from customer, tidak perlu karena yang dipilih hanya dapat diskon saat untuk pembayarannya. Expand for cost of sale account for diskon. Ini ada penjualan atau diskon penjualannya. I access charge for late payment. Ada keterlambatan membayar. Ini income account for late charge-nya. Late fee collected. Ada denda keterlambatan membayar. Nah, ini termnya bahwa in a given of day, ya. Jadi di situ saat itu diterima dan dilakukan pembayaran. Dapat diskon D-nya kalau dibayarkan 10 hari atau kurang dari 10 hari. Balance due days-nya adalah 30 hari. Nah, di sini take codes-nya PPN, pajak pertambahan nilai. Terus kalau freight take code-nya artinya tidak kena pajak untuk ongkos angkutnya. Ini terminnya seperti ini. Nah, untuk akuntansi komputer nanti akan dilanjutkan. Kita punya waktu 1 hari. Kalau satu ini tidak selesai karena kalian pemula, ya. Di mana tadi sudah melihat? Halo? Sudah, Bu. Nah, itu kita sudah, kalau yang sudah benar, sudah seperti Ibu sudah selesai, itu tinggal menginput transaksi. Nah, nanti kita rundingkan, kita koordinasikan, kita luangkan waktu 1 hari untuk menyelesaikan ini akuntansi komputer, ya. Nanti hubungi Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas untuk materi UAS-nya. Ibu sudah share. Nanti kalian pelajari itu, nanti UAS kita membuat jurnal khusus dan neraca saldo. Soalnya hanya 3 saja nanti, ya. Paham? Mari kita lanjutkan untuk silakan boleh tutup kamera. Nah, tadi sudah cukup, ya. Untuk kamera nggak on nggak apa-apa, untuk mengurangi biar nggak berat jaringannya. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita ada berapa? Absen di chat room, ya. Jangan lupa, ya. Absen di chat room. Nah, ini sekarang kita akan materi UAS-nya, ini materi UAS-nya, ya. Materi UAS-nya. Nah, kita akan mulai kepada siklus akuntansi perusahaan dagang, mulai jurnal sampai neraca saldo, ya. Nah, nanti juga untuk tolong dipelajari sampai akhir ini, Ibu ulang, ya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang usahanya membeli barang dari pemasok, kemudian menjual lagi ke konsumen tanpa merubah bentuk barang. Kalau perusahaan dagang, ya. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang dalam periode tertentu. Nih, siklusnya bahwa di situ ada transaksi, jurnal, posting buku besar, nih ya, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, langsung jurnal saldo setelah penyesuaian. Ini adalah sudah mulai worksheet, kertas kerja 10 kolom, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutupan dan pembalik, jurnal pembalik, sampai lagi ke transaksi lagi. Nah, ini adalah siklus perusahaan dagang.
Jurnal umum, nah ini sudah Ibu ulang dari awal ya. Jurnal semua pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang dicatat secara kronologis. Jurnal umum itu metode pencatatannya ada sistem periodik dan sistem perpetual. Jenis jurnal di situ ada jurnal umum, jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari 4 jurnal, yaitu jurnal penjualan atau sales jurnal, jurnal penerimaan kas atau receipt jurnal, jurnal pembelian atau purchase jurnal, dan jurnal pengeluaran kas atau di situ disebut jurnal statement. Jurnal umum di sini ada transaksi dengan sistem periodik, contohnya bila pembelian barang dagangan secara tunai nanti akan timbul jurnal yaitu pembelian barang dagangan pada kas di posisi kredit. Untuk perpetualnya di sini adalah persediaan barang dagang pada kas di posisi kredit. Ini juga digunakan untuk nanti perusahaan manufaktur, perusahaan dagang. Jadi persediaan barang dagangan, posisi di debit dan pada kas posisi di kredit. Transaksi yang kedua yaitu pembelian barang dagang secara kredit. Ini kalau sistem periodiknya adalah jurnal pembelian ya posisi debit dan utang dagang pada posisi kredit. Untuk perpetualnya juga sama, persediaan barang dagangan di posisi debit dan utang dagang pada posisi kredit. Yang ketiga yaitu retur pembelian atau di situ dengan dicatat dengan sistem periodik itu adalah kas di posisi debit dan retur pembelian di posisi kredit ya. Di situ adalah di sini purchase pembelian retur pembelian ataupun situ barang yang dikembalikan. Kalau di perpetual itu kas di posisi debit dan persuaan barang dagangan posisi kredit. Yang keempat, retur pembelian kredit sama, yaitu utang dagang posisi di debit, karena kan kita mengembalikan, jadi utangnya berkurang. Kalau utangnya berkurang posisi di debit. Retur pembelian posisi di kredit, utang dagang posisi di debit, persediaan barang dagangan posisi di kredit. Yang kelima yaitu pembayaran biaya angkut pembelian ya. Di situ dicatat dalam sistem periodik biaya angkut adalah posisi di debit pada kas posisi di kredit. Perpetualnya yaitu perusahaan dagangan ya, barang dagangan posisi di debit dan kas posisi di kredit. Transaksi yang ketujuh yaitu pembayaran utang dagang ya, tanpa ada diskon pembelian. Dicatat di sistem periodik yaitu utang dagang posisi debit pada kas posisi kredit. Dalam sistem perpetual di situ adalah utang dagang dicatat dalam posisi debit dan kas posisi kredit. Yang kedelapan yaitu pembayaran utang dagang dengan diskon pembelian atau purchase diskon. Dicatat di sistem periodik adalah utang dagang itu posisi di debit, kas posisi di kredit, diskon pembelian posisi di kredit. Dengan sistem perpetual juga utang dagang posisi di debit pada kas posisi di kredit, persediaan barang dagang posisi di kredit. Nah ini yang ke-9 yaitu penjualan barang dagang secara tunai. Transaksinya dicatat pada kas posisi di debit, penjualan posisi di kredit. Dalam sistem perpetualnya adalah kas dicatat di debit, penjualan dicatat di kredit. Nah, transaksi yang ke-10 yaitu penjualan barang dagang secara kredit, yaitu dicatat dalam sistem periodik piutang dagang posisi di debit, penjualan posisi di kredit. Di perpetualnya yaitu
Piutang dagang posisi di debit, penjualannya posisi di kredit. Ada harga pokok penjualan posisi di debit dan persediaan barang dagangan posisi di kredit. Selanjutnya adalah retur penjualan tunai. Ya, di situ retur pengembalian barang penjualan dicatat di debit, pada kas dicatat di kredit untuk sistem periodiknya. Untuk perpetualnya, retur penjualan sama dicatat di debit, pada kas di kredit. Persediaan barang dagang posisi di kredit dan harga pokok penjualan posisi di kredit. 12 yaitu retur penjualan kredit. Di situ adalah retur penjualan kredit dan di situ ada barang ya dicatat di posisi debit, piutang dagang posisi di kredit. Kenapa retur penjualan kredit? Karena barang yang dijual sama pelanggan dikembalikan. Akhirnya piutang dagangnya berkurang. Kalau piutang dagang berkurang posisinya di kredit. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran biaya angkut, yaitu penjualan ya, biaya angkut penjualan, beban angkut penjualan atau biaya angkut itu dicatat di debit, pada kas di kredit. Sistem peperjual sama juga, beban angkut penjualan posisi di debit, kasnya di kredit. Yang ke-14 adalah penerimaan pelunasan piutang dagang tanpa diskon pembelian, yaitu dicatat di sistem periodik kas posisi debit dan di posisi kredit adalah piutang dagang. Untuk peperjualnya sama, kas juga di situ adalah posisi di debit dan piutang dagangnya adalah posisi kredit. Nah, ini yang transaksi 15 adalah pembayaran utang dagang dengan diskon pembelian. Dicatat di sistem periodik kas posisi debit, diskon penjualan itu posisi di debit dan piutang dagangnya adalah posisi di kredit. Untuk sistem peperjualnya adalah kas di posisi debit, diskon penjualan posisi debit, piutang dagangnya adalah posisi kredit. Nah, ini adalah ringkasan dari bagaimana memahami pencatatan jurnal transaksi pada perusahaan dagang. Jadi, Ibu sudah meresum dari materi yang kita pelajari dari siklus perusahaan dagang ini nanti ya, sampai bagaimana kalian memahami transaksi dan dicatat dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Tidak ada bedanya, hanya di sini kalau di perpetual adalah persediaan barang dagangan ya. Di periodik tidak tercantum itu langsung pada penjualan, tapi di situ terurai. Nah, ini tolong kalian pelajari, nanti akan menjadi materi, akan nanti Ibu untuk evaluasi maupun untuk Ibu ujikan. Nah, ini sudah Ibu resumkan ringkasan biar kalian mudah memahami bagaimana jurnal umum atau meletakkan atau menjurnal transaksi-transaksi dari yang ada di soal. Nah, ini adalah jurnal penjualan untuk jurnal khususnya. Nah, ini adalah bentuknya, formatnya, tanggal, syarat pembayaran, perkiraan yang akan di debit atau customer, referensi, debit, piutang, kredit, dan ini jurnal pembeliannya. Nah, ini sudah Ibu ringkas semuanya untuk kalian mudah dalam satu folder, satu file untuk dipelajari sebelum kalian UAS. Nah, ini apa itu buku besar? Juga ada, yaitu buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun rekening untuk mencatat perubahan saldo akun rekening tersebut karena adanya transaksi keuangan yang sudah dicatat di jurnal. Jadi di jurnal tadi diposting ke buku besar. Ini jurnalnya, nanti postingnya ke buku besar ini. Nih, ini contohnya. Ini adalah buku besar bentuk T. Nah, jadi hari ini adalah apa yang kita pelajari dari awal, kita
ulang kembali ya. Ini ya mulai awal ya, awal dari perusahaan dagang. Sebetulnya perusahaan jasa dan dagang itu siklus akuntansinya berbedanya karena dia jasa dan ini dagang. Ini neraca saldonya. Apa itu neraca saldo? Yaitu neraca saldo daftar yang berisi seluruh jenis nama akun rekening beserta saldo tiap akun rekening tersebut yang bersumber dari buku besar. Nah, saldo di dalam neraca saldo harus balance antara debit dan kredit harus seimbang. Nah, ini adalah neraca saldo. Ya, neraca saldo. Ada nomor akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Contohnya, PT SMK Indonesia bergerak di bidang perdagangan boneka. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Arif Indrajaya yang juga merupakan pemegang saham. Barang dagangan dibeli secara kredit dari distributor dan menjualnya secara kredit maupun tunai kepada pelanggan. PT SMK Indonesia bukan perusahaan publik. Berikut ini adalah data keuangan terkait perusahaan dan transaksi keuangan selama bulan Desember 2018. Nah, ini data keuangannya, ini data suppliernya. Supplier itu pemasok, ada PT Anugrah dan PT Pelangi. Saldo utangnya di situ pembeliannya 25 juta dan 150 juta untuk PT Pelangi, untuk PT Anugrah 25 juta, PPN-nya 2.500.000. Nah, ini adalah data customer dan saldo awal piutang dagang per 1 Desember 2018. Daftar customer atau pelanggan ada 3 yaitu toko boneka, Udik Ceria, dan toko stroberi. Nah, di sini adalah ada terminnya 2/10 N/30, artinya di situ jika pembayarannya dilaksanakan 10 hari maka dapat diskon 2% dan jangka waktu pembayarannya atau balance dunia itu 30 hari. Nih, penjualannya 150 juta untuk toko boneka, PPN-nya 15 juta, saldonya 165 juta. Nah, ini adalah neraca saldo atau trial balance. Ya, nih. Nih, 4.348.212.500 ya. Jadi 4.348.212.500 rupiah. Nah, ini keterangan tambahan, perusahaan menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi persediaan. Barang dagangan menggunakan metode peperjual. Pembelian dan penjualan dikenakan PPN 10%. Metode penilaian persediaan menggunakan metode rata-rata bergerak. Pengeluaran kas di bawah 5 juta dibayar dengan dana kas kecil atau sistem fluktuasi atau itu petty cash, dana kas kecil itu ataupun cash on hand atau kas yang ada di tangan. Setiap keterlambatan pembayaran piutang dagang akan dikenakan denda 1%. Nah, ini ada transaksinya selama Desember 2018. Ada berapa transaksi? Nih. Nah, ada 32 transaksi. Pertanyaannya, buatlah jurnal khusus posting ke buku besar dan neraca saldo. Ini hanya 3, tapi buku besarnya itu banyak sekali. Nah, ini soalnya ya. Ini nanti jurnal khususnya ya. Contoh yang sudah Ibu kerjakan, nanti kerjakan nama ya. Dengan lihat. Coba cek. Nah, ini ada kasnya 78. Nah,
88.902.600. Peti cashnya 30 juta. Kita cek di buku besar. Cek mana yang kas untuk ini buku besarnya. Ini contoh buku besar. Buku besar di jurnal khusus. Mana yang kas namanya? Yang ini yang sudah dicatat ya. Ini untuk yang sudah disesuaikan ya. Mana nih? Cash in bank-nya BRI. Nah, ini adalah sudah contoh dan sudah ada jawabannya sampai neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini nanti kalian pelajari ini, nanti diulang. Mana yang tidak bisa dipahami nanti tanyakan ke Ibu, ya. Bagaimana? Kalian bisa menerima? Halo? Kok nggak ada suara semua nih? Insya Allah bisa, Bu. Halo, Bu. Kenapa pusing? Halo? Lumayan, Tadi Bu. muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul. Gimana? Itu adalah rangkuman kita untuk perusahaan dagang mulai awal, jurnal khusus dan jurnal umum yang kita pelajari setelah kita UAS ngumpulkan itu ini. Jadi rangkumannya hanya bisa sudah Ibu rangkumkan sampai ke trial balance-nya. Nah, itu yang nanti akan menjadi materi UAS kita. Gimana bingungnya? Kalian belum baca, nanti baca dulu, nanti kita bahas ya. Kita selesaikan juga akuntansi komputer. Kalau belum baca ya memang apa namanya? Bingung. Mana yang bingung? Halo? Halo? Halo, Bu. Enggak, suaranya gangguan kah? Suara Ibu enggak terdengar. Kok kalau ya? Mana Wahyudi yang tidak kamu pahami, Wahyudi? Ini, Bu, yang ketiga tadi, Bu, yang dari neraca saldo umum sampai Neraca itu, Bu. saldo Umum sama apa tadi satunya, Bu? jurnal khusus. Ya, Bu, itu, Bu. Jurnal khusus ya, oke. Jurnal umum ya, kita. Nah, ini kan. Ini soal transaksinya. Kalau jurnal umumnya, nih, ini teorinya di sini jurnal, ini jurnal khusus. Nih, ini kan jurnal umum. Ya toh? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, nanti Wahyudi caranya, Wahyudi pelajari ini dulu ya. Pembelian barang dagangan secara tunai. Kalau masuk di jurnal umum, ini sistem periodik atau tadi diminta ini perpetual. Jadi kamu perhatikan yang ini saja. Perpetualnya ya. Nah, Ya, Bu. misalnya ini kan, ini transaksi 1. Pembelian barang dagangan secara tunai. Kan jurnal umumnya persediaan barang dagang, posisi di debit, dan kas posisi di kredit. Ya toh? Pak Yudi? Ya, Bu. Nah, nanti ini berarti tidak masuk jurnal khusus. Kalau jurnal khusus itu misalnya jurnal pembelian, berarti yang pembelian aja yang dicatat. Kan berarti ini pembelian ya. Tapi di sini masuk di jurnal umum, ya kan? Ya, Bu. Oh, jadi Nah, dia nggak dimasukkan semua, Bu. tidak dimasukkan semua. Jadi yang
Halo, halo. Cek, 1, 2, 3. Loh kok hilang? Ini yang gangguan nih kita apa ibunya nih? Tahu jadi gurunya. Wah, ini penyebabnya nih gara-gara bertanya nih. Gara-gara kau. Mati lampu, mati lampu. Alhamdulillah. Aman, aman. Apa yang aman jadi? Kalinya ibu Jel, masuk pakai kuota. Ih. apa Jeli? Jadi kah Jel? Santai saja, nak. Jadi kah? Nggak jadi coy. Hah? Nggak jadi. Gas Dilarang, dong. dilarang aku cok. HP-mu udah baik belum Jel? Dah, dilarang pulang aku cok. Iya kan? Iya. Terserah awak lah Jel. Makanya jangan nakal kau yuk. Jeffrey, dengar kau ibu jelaskan Jeffrey, paham ya Jel? Mamakmu tadi malam telepon aku suruh kau pulang. Hah? Mamakmu Apa suruh Jel? pulang. Mamakmu suruh pulang tadi malam cok. Dia telepon Aku aku. di WA sama bapakmu. Disuruh bawa Jeffrey pulang katanya. Pagi tadi ada nelpon dah. Jadi gimana kita nih keluarkah dari Google Meet ini? Chat ibunya yuk. Jadi kayak apa nih? Kami keluar Keluar, kan. keluar mungkin. Mana mungkin kita bisa ngundang ibu. Anjel. Itu juga artinya ini. Kok hilang? Kau lah WA ibu. Di grup tuh. Ayo Rizky Marjeli, tolong jelaskan. Rizky Marjeli, apa yang ibu sampaikan tadi dijelaskan. Pak Yudi, yang tidak dipaham yang mana? Nanti biar Bapak jelaskan. Cerita saja ya. Itu Jeffrey tuh biasanya tidur-tiduran tuh, dipahamnya. Ayo, semua, mari kita keluar.